Shalom, sahabat MPK, para romo, suster, bapak ibu sekalian. Yang pada hari ini kita akan mengadakan podcast yang kedua, serial kedua. Kita berada di studio Strada yang berlokasi di Jalan Gunung Sahari. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan topiknya adalah membangun transformasi pendidikan yang berdaya pikat dan berdaya ubah. Tamu kita adalah Romo B. Winata, sudah hadir di sini. Romo B adalah direktur daripada Perkumpulan Strada. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang dengan Romo B, sekaligus juga mengucapkan terima kasih Romo B karena 2 kali podcast daripada MPK diambil di lokasi ini. Sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu sekalian, para Romo dan Suster, kami akan mengenalkan sejenak ya Romo, izin untuk mengenalkan sedikit CV tentang Romo B. Saya akan bacakan aja supaya tidak salah. Romo Odimus B. Witono saat ini sebagai Direktur Perkumpulan Strada. Romo juga pernah menjadi direktur di Civita, menjadi pastor paroki, mahasiswa, dan ada yang menarik ini Romo, itu Romo pernah menjadi pastor moderator di College Lekok de Armanville. Boleh cerita Romo ini di mana Romo? Kalau namanya kok kayaknya di negara mana gitu? Itu College Lekok de Armanville itu satu lembaga pendidikan Yesuit yang mengelola beberapa bidang ya. Ada sekolah di sana, sekolah SMA YPPK Adi Luhur, ada juga asrama putra dan putri, tapi juga ada bengkel, peternakan dan sebagainya. Jadi itu sebuah lembaga pendidikan yang ada di Nabire yang sekarang menjadi ibu kota provinsi ya di sana. Jadi ini masih di Indonesia juga ya Romo? Masih di Indonesia. Baik, Romo B saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Triarkarya di filsafat dan teologi. Romo B juga menyelesaikan S2-nya di Sanata Dharma. Kira-kira Romo, kenapa tertarik filsafat? Ya, saya kira filsafat itu kan kalau berdasarkan orang-orang yang menggeluti ya, itu dimensi yang sangat kuat dalam filsafat adalah terkait dengan kebijaksanaan ya. Dan kebijaksanaan itu kalau diterapkan dalam banyak strata kehidupan itu kan sangat-sangat penting perannya, termasuk pendidikan. Di pendidikan itu kan di dalamnya ada kata didik ya, mengajarkan sesuatu. Kalau diisi dengan filsafat pendidikan humanistik misalnya, yang begitu menghargai manusia, pendidikan itu menjadi sangat sangat menarik. Karena apa? Karena dimensi kemanusiaan dihargai, kreativitas manusia mendapat tempat, semacam begitu ya. Sehingga pendidikan menjadi menyenangkan. Karena apa? Didasari oleh kerangka berpikir filosofis yang pas untuk karya pendidikan itu sendiri. Ya. Jadi pendidikan itu menyenangkan dan juga mengangkat harkat dan martabat manusia. Itu yang tadi saya tangkap dari Romo B. Nah, Romo setelah sekian saat ini Romo ada di Strada. Boleh nggak kami diceritakan sedikit Strada ini yang kalau saya baca dari sejarahnya itu lebih tua ketimbang Republik ini gitu Romo ya? Iya. Sebenarnya Perkumpulan Strada itu apa Romo? Iya, Perkumpulan Strada itu kan semacam asosiasi begitu ya, yang didirikan itu tanggal 24 Mei ya, tahun 1924. Sebetulnya angka itu angka cantik ya, 24 Mei 2024, 1924 itu angka yang bagus, 24. Waktu itu 3 pendiri ya, yang terdiri dari Van Hoek, Romo Van Hoek, Romo Rijsvorsel dan Romo Ube, itu punya visi ya, bagaimana orang-orang yang tinggal di Batavia itu dan sekitarnya pada waktu itu ya, itu anak-anaknya bisa belajar, bisa bertumbuh ya secara intelektual, hati, perasaan dan sebagainya.
Maka dia membuat sekolah strada ini, dulu masih ada semacam mes asrama begitu ya untuk anak-anak juga. Jadi memang tempat formasi, dan strada terus bertumbuh, berkembang ya. Sampai sekarang ini ada 75 sekolah ya. Itu 75 sekolah. Kurang lebih begitu. Ya. Setelah hampir 100 tahun ini, Romo. Tahun depan berarti pas 100 tahun strada ya. 100 tahun gitu. Nah ini kan dia strada ini Bapak Ibu sekalian melewati berbagai macam zaman nih, zaman kolonial, zaman Jepang, zaman kemerdekaan, dan zaman sekarang. Apa yang menyebabkan strada ini tetap eksis gitu ya, Romo? Meskipun saya pasti juga yakin ada cerita di balik itu. Kira-kira apa sih yang menjadi value dari atau nilai-nilai yang paling utama yang diperjuangkan oleh strada gitu? Kalau saya lihat ya dari buku sejarah itu, kekuatan di perkembangan strada adalah refleksi. Jadi refleksi itu selalu menjadi semacam cermin gitu ya. Dari tahun ke tahun bagaimana sekolah ini bertumbuh gitu ya, dari 1 menjadi 2 menjadi ini karena refleksi. Pastinya refleksi itu hasil dari proses di mana guru dan karyawannya dan sebagainya berani melihat lembaganya, institusinya, murid-muridnya dan sebagainya. Ketika terjadi evaluasi refleksi itu, akhirnya mereka tahu apa yang mesti ditingkatkan, apa yang mesti diperbaiki. Nah, kalau itu terus dilakukan, saya kira pertumbuhannya jelas. Seperti pohon itu kalau dia dirawat baik kan, dia akan bertumbuh secara optimal, ya bisa jadi maksimal, bahkan dia terus bergerak ya pertumbuhan itu. Percepatannya itu sangat jelas. Dan nampaknya itu yang dilakukan oleh perkumpulan strada hingga hari ini. Maka sekarang refleksi itu menjadi kebiasaan guru, murid dan sebagainya di dalam melihat proses-proses yang dialami perkumpulan strada. Kemudian apa yang direfleksikan adalah paling tidak 4 bidang. Yang pertama adalah bidang pendidikan itu sendiri, yang di dalamnya ada pedagogi, ada formasi, macam-macam itu dipilihkan. Kemudian refleksi atas personalia, ya. Personalia kan selalu diminta di sini, apa yang disyukuri, apa yang disesali, kemudian apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Dari sisi personalianya sendiri kita lihat. Jadi upgrading personalia ya kita tingkatkan juga dari segi kompetensinya, kualitasnya, kemudian juga semangatnya di dalam bekerja melayani para murid ya. Kemudian yang ketiga, refleksi atas seluruh struktur, infrastruktur, bangunan dan sebagainya. Jadi bagaimana bangunan itu diperbaiki. Ya, kalau dulu kan sekolah strada ini seperti sekolah rakyat gitu ya, sederhana semuanya. Ya mengikuti tren zaman kita juga perbaiki kebutuhan sarana, fasilitas dan seterusnya. Ya, itu yang kita kembangkan. Dan yang menjadi dasar juga dari sebuah organisasi adalah refleksi atas keuangan, itu penting sekali. Jadi bagaimana keuangan itu bisa di-manage dengan baik. Jadi keuangan itu kan ibarat darah, ibarat jantung yang memompa sehingga tubuh ini atau korpusnya lembaga itu bisa bergerak dengan baik. Dan itu yang dilakukan oleh perkumpulan strada dengan cepat. Maka di strada itu ada yang namanya internal auditor, ada yang external auditor untuk mengaudit. Karena kalau di audit itu kita tahu posisi keuangan, terus bagaimana kemudian kita mengembangkan lembaga ini menjadi lebih baik. Dan tentunya dari itu semua perkumpulan strada bergerak karena dukungan dari pemerintah, dukungan dari keluarga, dari masyarakat, kemudian dari orang-orang yang ada di dalam itu sendiri. Itu dukungan itu luar biasa. Kalau dukungan itu dilakukan dengan kegembiraan, pastinya akan sangat menimbulkan sukacita. Maka di strada tuh dukungan seperti itu ada yang namanya IKP, Indeks Kepuasan Pelanggan. Itu kita mengukur tuh bagaimana pelanggan atau orang-orang para pemangku kepentingan itu mendukung. Maksudnya diukur itu dilakukan survei gitu loh? Di survei, ya. Gimana mereka puas nggak dengan pelayanan strada dan sebagainya. Dengan kita melihat indeks itu, termasuk indeks rasa bangga pada perkumpulan strada, kita punya kesempatan untuk memperbaiki terus-menerus. Nah itulah yang kemudian sampai hari ini perkumpulan strada bisa bertahan begitu Pak Takluk. Iya, ini menarik sekali nih.
para pemirsa sekalian, di Strada ini menggunakan survei gitu ya untuk melihat indeks kepuasan pelanggan, juga kualitas daripada layanan. Ini sesuatu yang menurut saya sih sesuatu yang baru, biasanya itu kan dilakukan di organisasi-organisasi atau merek-merek tertentu ya, tapi ini dilakukan di sekolah gitu ya. Juga tadi ada internal audit, eksternal audit. Romo kadang-kadang sekolah itu masih nggak pede gitu ya Romo ya melakukan hal-hal semacam ini, katakan untuk internal audit aja lah gitu ya, tentang keuangan segala macam itu. Bagaimana membangun keberanian untuk melakukan hal itu sebagai sebagai salah satu cara gitu untuk melakukan refleksi tadi Romo. Untuk kan orang untuk diaudit aja udah grogi atau takut gitu ya Romo ya. Ini kenapa Strada berani mengambil posisi itu gitu? Untuk berani itu butuh yang namanya pintu masuk lah istilahnya. Dari mana memulainya itu? Yeah. Di perkumpulan Strada punya pintu masuk yang bagus. Saya kira organisasi yang lain juga punya ya. Kalau di Strada itu namanya Renstra, rencana strategis ya. Mengapa Renstra? Karena dari Renstra itu kita tahu baseline-nya apa. Misalnya jumlah murid itu ada baseline-nya. Jadi jumlah murid tahun ini nanti akan berbeda dengan tahun depan. Kita punya target tahun ke depan pastinya bukan lebih buruk kan, lebih baik. Baseline-nya apa? Juga dengan ide kepuasan pelanggan, misalnya nilainya 80 gitu, kok baru 80 nih, bagaimana ditingkatkan? Ya, jadi baseline-nya di perkumpulan Strada itu ide kepuasan pelanggan 88 itu. Bukan targetnya. Kita sudah tahu baseline-nya. Oh, kita pernah di angka 84, maka nanti targetnya 88 dan syukur-syukur kalau 88 tercapai bisa 90 dan seterusnya. Jadi ketika kita memeriksa, jadi ada semacam eksamen gitu ya, eksamen karya. Ketika memeriksa seluruh karya kita tahu posisinya nih, bagaimana memperbaikinya. Tetapi kalau kita tidak ada proses memeriksa ini, lembaga itu nggak tahu bagaimana harus memulai. Dan memulai itu kan perlu dasar. Nah, Renstra itu memetakan sampai ke baseline-nya itu. Setelah itu kita bagaimana mencapai target-target yang lebih baik. Target ini dimaknai bukan secara negatif ya, bukan target, ngejar target, bukan secara ini. Tetapi target yang dibuat oleh lembaga, termasuk diri orang-orang yang ada di lembaga itu, untuk meningkatkan pelayanan. Ya, kalau target di tempat lain ya mungkin karena mengejar keuntungan atau mengejar apa. Tapi ini target untuk semakin bisa melayani. Itu kan target yang positif, semakin bisa berbuat baik. Kurang lebih begitulah. Iya. Romo tadi disampaikan ada 4 hal ya, masalah pendidikan, kemudian kepersonaliaan, lalu tentang juga aset, fasilitas, dan terakhir masalah keuangan. Saya sambil minum ya. Iya Romo, silakan. Dari sekarang muridnya hampir 25.000 gitu ya Romo ya. Iya. Seluruh sekitaran Keuskupan Agung Jakarta ini. Nah, tata laksana organisasi seperti apa yang diterapkan, selain juga tadi ada parameter-parameter yang akan dikejar lewat Renstra maupun juga pengukuran-pengukuran tadi. Apa yang kuncinya di tata organisasinya itu apa? Di Strada ini adalah sebetulnya kombinasi ya, sifatnya sentralistik tetapi menghargai inisiatif dari bawah. Itu kombinasi yang menarik gitu. Jadi kalau sentralistiknya itu bukan kaku gitu ya, baru komando 100% enggak. Tetap ada input-input atau inisiatif kegiatan dari unit-unit dan sebagainya, itu kita hargai sekali. Maka kita ada yang namanya rencana kerja, rencana operasi kegiatan ya. Kita sering disebut RAO, RAK itu ya. Jadi semuanya itu ada rencananya begitu ya. Kemudian nanti dari pihak manajemen melihat, nah ini apakah rencana-rencana ini sudah bagus atau enggak itu. Terus bagaimana kalau kurang, bisa kita kurangi atau bisa kita tambahkan. Kemudian ketika sudah menjadi keputusan di tingkat manajemen, kemudian itu dibawa di dalam rapat umum anggota dan kemudian disahkan oleh anggota luar biasa di perkumpulan Strada, ya kita jalankan dengan sepenuh hati. Karena apa?
karena ini mandat. Jadi kalau mandat itu dilakukan dengan sepenuh hati, ya hasilnya selalu bisa diverifikasi, diperbaiki, dikembangkan, dievaluasi. Bahkan kalau kita membuat terobosan-terobosan pun, terobosan yang tidak anomali, ada terencana. Nah, itu yang penting. Itu yang terjadi, mekanismenya kurang lebih begitu. Jadi komitmen menjalankan rencana, tapi juga melibatkan banyak pihak gitu ya Romo. Juga ada kebebasan, namun juga ada pengendalian. Kata kuncinya kurang lebih seperti itu kalau saya tangkap. Romo, kalau kita lihat gitu ya di sekolah-sekolah Katolik gitu ya, yang ada di Kuskupan Agung Jakarta ini kan juga banyak yang usianya mungkin udah puluhan tahun dan lainnya. Tapi ini pergerakannya kan tidak sama gitu ya Romo ya. Dan juga ya ada mungkin bukan ada gium, tapi mungkin orang sering kali ngomong sekolah Katolik itu mahal, sekolah Katolik itu tidak mudah dijangkau oleh mereka yang berkekurangan segala macam ini. Nah, kira-kira dalam posisi yang semacam ini, bagaimana Strada mengambil menanggapi situasi ini? Saya pernah dengar dari Romo B, Strada itu adalah sekolah yang berbiaya kaki 5 tapi tetap berpelayanan bintang 5. Bisa dijelaskan Romo, siapa tahu bisa jadi inspirasi yang ini. Iya, jadi kalau Bapak Ibu atau siapapun beli nasi pecel atau nasi apalah, di luar itu kan satu bungkus dengan teh tawar begitu ya, itu bisa Rp25.000. Nah di Strada ini tarifnya SPP itu kalau dihitung di breakdown per hari rata-rata ya itu 20.000 ya. Jadi lebih murah daripada nasi pecel lele satu bungkus dengan teh tawar begitu ya. Artinya 20.000 ya dikali dengan 30 hari begitu ya. Tetapi dari situ guru dan karyawan dan sebagainya, walaupun SPP-nya tarif kaki 5, pelayanan bintang 5, kita berikan yang terbaik. Bagaimana anak-anak ini dididik dengan hati, dengan pikiran, dengan penguasaan pedagogi yang baik dan sebagainya, sehingga murid ini nanti kalau lulus bisa diterima kemana saja. Tahun ini yang diterima di Universitas Negeri lumayan banyak dari perkumpulan Strada untuk yang SLTA. Itu ada 51 kalau nggak salah. Kemudian ada juga prestasi-prestasi yang luar biasa, yang jumlahnya ribuan begitu ya. Tingkat provinsi, nasional, bahkan yang internasional juga ada. Artinya apa? Dengan SPP yang demikian, kami tetap komit ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk siapa? Untuk perkumpulan Strada, untuk murid-murid yang bersekolah di Strada. Memang angkanya lumayan, dengan 75 bersama pastinya SMK Strada Raja Wali, jumlahnya menjadi 24.538 murid. Ini kan angka yang luar biasa ini ya untuk sebuah yayasan sekolah swasta ya. Hampir 25.000 dan kelasnya kayaknya penuh semua ya Romo. Kalau kita lihat fenomena nih, mohon maaf nih Bapak Ibu yang sekalian yang melihat, itu kan ada juga fenomena-fenomena yang kita hadapi sekarang, kenyataan lah ya di swasta maupun di negeri, sekolah yang kurang murid ini. Tapi kalau di Strada kok ceritanya berbeda gitu, dan Strada tetap bisa menghidupi dirinya sendiri gitu. Apa nih Romo yang bisa bisa dipelajari oleh yang lain? Saya dengar sekolah-sekolah yang lain sekarang mulai belajar ke sini lagi, Romo. Oh iya, banyak ada 28-30 lembaga yayasan yang studi banding di perkumpulan Strada. Dan kami dengan senang hati membantu, Pak. Jadi kalau ada pertanyaan terkait dengan pendidikan, personalia, keuangan, satpras, ya kami bantu. Supaya apa? Supaya kita maju bareng-bareng gitu dengannya. Karena ini kan karya pendidikan ini kan sebetulnya amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kita mau sungguh-sungguh membantu pemerintah juga ini untuk membangun anak-anak bangsa dengan pelayanan pendidikan yang prima. Itu saya kira catatannya.
Ya, Romo cerita tentang amanah segala macam, saya jadi tertarik masalah kesejarahan ya. Apalagi tadi Romo juga sempat sampaikan pentingnya ada para pendiri segala macam itu ya Romo ya, yang sempat di-mention di awal-awal kita bicara tadi. Sebenarnya apa sih Romo yang perlu kita timba dari yang disebut sejarah itu? Iya. Suatu lembaga kalau dia memahami betul ya mengapa lembaga itu didirikan, ya mau nggak mau dia sebetulnya dia perlu belajar dari tokoh-tokoh pendiri itu sendiri ya. Nah kebetulan Perkumpulan Saudara punya kisah-kisah narasi sejarah yang bisa kami pelajari ya, dari Romo Van Hoof, itu adalah Romo yang luar biasa, punya semangat dalam pelayanan, kemudian dia melakukan begitu banyak gagasan pendidikan yang mencerdaskan, demikian juga Ube dan juga Rick Forssell. Jadi mereka adalah tokoh-tokoh yang punya hati ya, bagaimana anak-anak Bumi Putra pada waktu itu supaya bisa bersekolah di Perkumpulan Strada ini. Dan semangat itulah yang kemudian pelan-pelan ditularkan dari generasi yang satu ke generasi yang lain sampai hari ini. Maka sebetulnya 5 nilai dasar yang ada di Perkumpulan Strada adalah bentuk warisan dari para pendiri. Apa aja itu? Ada pelayanan, itu semangat melayani dengan sepenuh hati ya dalam melayani karya pendidikan itu. Kemudian yang kedua adalah kejujuran. Nah kejujuran itu kan salah satu adab tertinggi ya. Jadi orang bisa baik macam-macam, tapi kalau nggak jujur ya itu dianggap sia-sialah ya perbuatan baik itu. Jadi kejujuran ini kan kunci ya dalam suatu adab ya. Di samping adab-adab yang lain pastinya ada begitu banyak. Kemudian yang ketiga adalah disiplin. Ya Romo Rick Forssell, Ube dan sebagainya, bahkan Rick Forssell itu profesor ya, guru besar. Ya, dia pasti disiplin dengan studinya, cara belajarnya dan sebagainya. Jadi disiplin ya. Disiplin itu dari kata disipulus ya, artinya murid yang terus ya mengikuti yang namanya disiplin ilmu itu untuk belajar terus-menerus. Kemudian yang keempat adalah kepedulian ya, terkait dengan aktivitas. Jadi aktivitas yang ada di Perkumpulan Strada itu kalau dibuat garis merahnya adalah sebenarnya sangat kuat terkait dengan kepedulian. Jadi aktivitas misalnya pembiakan ekoenzim ya itu kan peduli membersihkan danau, membersihkan ini dan sebagainya. Atau kegiatan panen tempe ya. Jadi anak-anak Strada itu pernah mengadakan kegiatan panen tempe bersama-sama. Ya itu juga itu bentuk kepedulian. Jadi orang bisa berbagi makanan, gizi yang bagus dan seterusnya. Kemudian bakti sosial, live in dan sebagainya. Dan yang kelima adalah keunggulan. Keunggulan itu bukan saya lebih baik daripada si A atau si B atau si C, bukan. Keunggulan itu yang ansih yang ada di dalam sifat seseorang yang ditumbuhkan, yang dikembangkan sehingga dia menjadi pribadi yang berkualitas. Dengan demikian, dia bisa melakukan hal yang baik. Kualitas yang baik yang dipersembahkan kepada Tuhan, itu juga yang dia bagikan. Misalnya dia jadi dokter yang berkualitas, ya dia melayani pasien-pasiennya dengan bagus. Atau dia menjadi insinyur yang berkualitas, bahkan dia juga bisa membuat bangunan-bangunan yang baik terhadap siapapun yang membutuhkan. Atau jadi guru yang berkualitas, ya itu menjadi guru yang memang dicintai muridnya, kemudian dia bisa mengajar baik dan sebagainya. Saya kira itu poin. Jadi itu yang adalah warisan dari pendiri yang bisa kami baca sebagai gerakan bersama. Jadi ada 5 ya Romo ya, pelayanan, kemudian kejujuran, disiplin, lalu tadi Romo yang kepedulian dan terakhir itu adalah keunggulan atau keunikan yang bisa dikembangkan dari setiap manusianya supaya dia menjadi orang yang berkualitas. Kemarin waktu di podcast pertama Bapak Ibu sekalian, kita masih ingat Romo Heru selalu menekankan sebagai ketua MPK saat ini pendidikan yang punya kemampuan untuk daya pikat dan juga daya ubah gitu Romo ya. Nah, bagaimana Strada menjawab apa
apa yang disampaikan oleh Romo Heru itu? Ya, daya pikat itu kan membuat ya dulu ada istilah ya, mencari guru. Jadi kalau ada padepokan itu gurunya hebat-hebat, itu dicari murid dari mana-mana itu. Dia akan datang ke sana berguru. Dan di Indonesia terkenal beberapa sentra pendidikan itu menjadi pusat. Jadi dari berbagai macam negara itu bahkan datang ke sekolah itu. Itu punya daya pikat. Mengapa daya pikat itu penting? Karena ketika dia dalam lembaga di mana mereka bersekolah dan sebagainya, kemudian disitulah dengan guru-guru yang hebat, kepala sekolah yang hebat, dengan sistem yang bagus, orang bisa tahu dari mana dia harus mulai. Kalau Platon dan kawan-kawan itu, para filsuf, memang dari anak-anak sudah mulai dibekali secara bertahap. Dari mulai taman kanak-kanak, kemudian ya playgroup itu ya, kemudian SD, SMP, SMA, itu sungguh-sungguh didampingi. Sehingga nanti ketika masuk ke universitas atau ketika langsung bekerja, mereka sudah siap secara mental, secara bahkan cara berpikir kritisnya itu semuanya sudah jalan dan seterusnya. Jadi itu daya ubah sebetulnya. Dari yang nggak bisa menjadi bisa, yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, yang kemudian yang tadinya tidak paham, tidak mengerti menjadi paham dan mengerti. Bahkan yang tadinya mungkin secara attitude-nya kurang baik menjadi baik, karena di dalamnya itu ada formasi. Pendidikan itu kan identik dengan formasi. Ada proses pembentukan. Saya membentuk, tapi juga saya dibentuk. Jadi seorang guru itu juga mesti sadar bahwa ketika dia membentuk murid-muridnya, dia juga dibentuk oleh murid-muridnya. Menjadi guru yang lebih sabar, guru yang lebih tekun dan sebagainya. Karena apa? Menghadapi anak-anak dan sebagainya. Saya kira daya ubahnya di situ, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini ada buku. Ini awalnya saya pikir buku gitu ya, tapi ternyata isinya itu jurnal gitu ya. Jurnal daripada tesis yang diselesaikan oleh para guru di Strada. Kalau kita biasa lihat buku jurnal kan cetakannya mungkin biasa, tapi kalau di sini ini jadi buku seperti ini. Kemudian saya masih izin ya Romo ya, ini ada dua buku. Di sini juga ada namanya antologi prestasi. Ini isinya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh anak-anak SMA kalau nggak salah Romo ya. Anak-anak SMA sudah jadi ilmuwan di sini. Dan terakhir ini yang menarik, ini adalah tentang puisi, judulnya adalah In Omnia Paratus, dalam segala sesuatu selalu siap sedia. Romo, saya mau tanya sebenarnya, upaya untuk mendokumentasikan dalam buku ini sebenarnya tujuannya apa Romo? Tujuan yang paling utama adalah mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dalam ranah intelektual. Jadi ini pertanggungjawaban ilmiah sebetulnya apa yang terjadi dalam proses pendidikan tadi. Jadi ketika ditanya rekam jejaknya apa ya, buku produknya, tulisan dan rangkaian kata-kata itu. Bahkan Bapak Yakub Utama mengatakan ya, dari tulisan-tulisan itu mahkotanya wartawan atau penulis adalah buku. Dan saya kira ini sangat masuk akal dan sangat meneguhkan ya untuk para penulis yang kemudian apa yang dituliskan dan sebagainya itu akhirnya dibukukan. Karena tulisan itu kan maknanya macam-macam, bisa secara semantik, semiotik, tetapi juga kalau itu dinarasikan ya secara simbolis juga akan sangat kuat pesannya. Ya, sehingga ketika ada orang tanya, Romo B, apa bentuk pertanggungjawaban guru terhadap apa yang mereka lakukan? Nah, saya tinggal berikan ini tertulisnya. Tapi kalau mau dilihat lapangan, ya silakan datang ke kelas-kelas, silakan datang ke sekolah, sehingga mereka punya punya data antara yang dituliskan, yang dipikirkan, dan juga apa yang dilakukan. Begitu. Ya Romo. Tapi ini mereka ini para guru ini bisa menulis ini karena memang mereka sekolah sendiri atau disekolahkan atau gimana nih ya, mereka disekolahkan oleh Perkumpulan Strada untuk ngambil master ya, dan
kami terus ya, target kami 50, 100, 273, ya nanti mudah-mudahan bisa sampai 400. Saya berharap ada 3 guru, ada 1 master, 1 ke 3. Entah kapan saya tidak tahu. Dan ada 10 dokter nanti di perkumpulan Strada yang memang concernnya di pendidikan. Sehingga sekolah sebagai tempat proses formasi dan sebagainya, dari semua lini itu bisa dipertanggungjawabkan dengan lebih baik ya. Bukan berarti sudah semuanya wah enggak, proses lebih baik itu kan selalu kita berkembang, bertumbuh dan itu kayaknya nggak pernah selesai ya. Karena ada seorang filsuf yang mengatakan orang belajar itu berhenti 5 menit sebelum meninggal dunia ya. Jadi begitu meninggal ya sudah selesai. Tapi bahkan 6 menit pun sebelum meninggal masih bisa belajar. Sepakat itu. Tapi tujuannya untuk katakanlah selainnya pertanggungjawaban gitu ya Romo. Ini apakah ada niatan yang lain juga untuk memberikan kalau dibilang yang tadi kan ada sisi personalisnya namanya, personalianya yang harus ditingkatkan dan lain-lain. Tapi sebenarnya mengapa sih dialokasikan dana untuk itu, dan mungkin juga nanti akan ada pertanyaan bagaimana Strada bisa mengalokasikan keuangannya untuk katakanlah beasiswa pada para gurunya. Ya, kata kunci pertama kan dari 5 dasar pertama itu pelayanan. Jadi kalau pelayanan itu dikaitkan dengan nilai dasar yang kelima keunggulan, ya mau nggak mau pelayanan yang unggul. Kalau pelayanan yang unggul ya mau nggak mau upgrading. Jadi gurunya itu harus betul-betul, kalau nggak bisa ya dikursuskan, dileskan, atau mungkin dikuliahkan, atau juga mungkin mengikuti seminar-seminar, pelatihan ini, pelatihan itu ya supaya mereka bisa memberikan yang terbaik dalam pelayanan sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Jadi kita invest di situ. Ya, pertama-tama itu. Dan kalau itu sudah terjadi ya, running sekolah ini kan akan terus dibutuhkan oleh murid adalah tempat-tempat yang berkualitas tadi. Itu. Ya seperti fenomena murid mencari guru tadi, di mana-mana ya pokoknya di sana lah tempat yang bagus. Bagaimana caranya ke sana ya? Mereka akan ke sana karena di tempat itu punya daya ubah. Itu mengubah orang. Jadi kalau diperhatikan kan Romo barusan bilang fokus utama di pendidikannya adalah interaksi guru dan murid gitu ya Romo ya. Nah, kadang-kadang orang itu kan berpikir, orang tua terutama Romo, untuk menyekolahkan anak itu kan nanti anakku bisa diterima di mana sisi pragmatisnya, tapi juga sekolah kan juga punya kewajiban, katakanlah kalau misalkan saya nih kan dulu sekolah di Katolik itu karena saat ini saya merasa saya beruntung, tapi ini kan jangka panjang. Nah, bagaimana menyelaraskan antara tujuan pragmatis ini Romo dan juga tujuan jauhnya supaya para sekolah-sekolah yang ada di sekitaran Keuskupan Agung Jakarta ini bisa tetap relevan dengan dengan para calon anak didiknya, belajar dari Strada. Ya, kita perlu membangun kesadaran ya, bahwa orang sekolah bukan pertama-tama untuk mencari pekerjaan ya. Tetapi bagaimana mendidik mereka supaya punya kemampuan ya, menghidupi hidup gitu, berpikir kritis, kemudian juga ketika mengalami kesulitan mereka tidak menjadi putus asa, karena dengan kemampuan refleksi yang bagus mereka bisa memberikan solusi, bahkan bisa memberikan input yang bagus ya untuk siapapun, untuk kemajuan dirinya dan juga kemajuan orang lain. Karena kalau ujungnya yang ditarget ya, kamu sekolah di sini supaya kamu nanti jadi dokter, kasihan anak. Ya, seolah-olah orang tua menargetkan anak supaya ujungnya yang ditangkap. Padahal dalam pendidikan kan ada proses. Bisa jadi ketika orang itu sekolah, kok dia suka dengan sastra, akhirnya kan dia ingin mendalami sastra Inggris atau sastra Yunani atau sastra Rusia atau apapun ya. Tapi disuruh jadi dokter kan ada tegangan-tegangan. Jadi saya kira fungsi kita sebagai orang dewasa itu adalah bagaimana anak-anak ini dididik dengan cara yang baik
kemudian pelan-pelan apa yang menjadi talenta mereka, menjadi bakat-bakat dan juga cita-cita yang tumbuh dari hati nurani itu kita dampingi sampai akhirnya mereka berhasil. Apakah orang tua tidak boleh menyampaikan harapan pada anak? Boleh, tetapi tetap dibuka wacana diskusi itu ya. Ya sifatnya ya, kalau mau jadi dokter misalnya atau menjadi guru ada apa? Kira-kira nilai-nilai yang bisa ditawarkan pada anak itu apa? Ketika misalnya banyak yang ada kecelakaan di sana, ada gempa bumi di sana, tidak ada tenaga medis macam-macam, kemudian diberikan dasar-dasar mengapa dibutuhkan dokter atau dibutuhkan guru atau insinyur, anak-anak ini jadi paham, oh iya, papa saya punya keprihatinan ini, ibu saya juga punya keprihatinan yang sama. Kalau itu terjadi kan resonansinya juga bagus. Jadi anak belajar dari orang tua tanpa harus didoktrin atau apa, tetapi diajak diskusi. Dan ini memang tidak mudah ya, karena kan orang tua, orang dewasa itu juga bersaing dengan gadgetnya anak-anak itu ya. Dari dia bisa sourcing apapun tentang cita-cita ya, entah di produk-produk itu ya, di internet itu. Dan itu nggak mudah ya untuk menjelaskan pada anak-anak mereka di generasi sekarang ini. Begitu Pak. Ya Romo, ini menjelang berakhirnya dari podcast ini, ada satu pertanyaan terakhir Romo yang ingin saya sampaikan. Itu ada beberapa waktu yang lalu itu kalau orang ditanya kamu sekolah di mana, jawabnya Stradanya itu intensitasnya nggak tinggi gitu Romo ya. Terus juga mungkin para pengajarnya juga kurang lebih nadanya begitu. Tapi sekarang saya lihat itu lebih apa ya, lebih ada kebanggaan, suaranya lebih keras, lebih lantang kira-kira gitu. Dan dengan prestasi tadi itu kan membuktikan memang Strada akhirnya bisa resilient, lebih bangkit dan akhirnya terus. Nah kira-kira Romo, kan situasi ini juga pasti terjadi di lembaga-lembaga pendidikan Katolik yang lain. Kira-kira apa yang bisa Romo sampaikan untuk sebagai penyemangat gitu ya, para pemirsa sekalian yang mungkin mengalami situasi-situasi di mana mereka belum rebound, kira-kira gitu. Silakan Romo. Ya, terima kasih, ini pertanyaan yang bagus. Kami di Perkumpulan Strada itu memasukkan IKU 51D ya, tentang rasa bangga. Jadi rasa bangga itu juga kami ukur ya. Jadi angkanya sekarang 83,11. Itu angka yang sangat tinggi, sangat bagus ya. Jadi siapapun itu sangat bangga dengan Perkumpulan Strada. Karena apa? Karena mereka mendapat pelayanan yang bagus, maka IKP-nya juga tinggi. Karena IKP-nya tinggi, rasa bangganya juga tinggi. Dan ketika itu diukur, kita juga sungguh-sungguh memperhatikan itu. Sehingga anak-anaknya akhirnya menjadi promotor bagi Perkumpulan Strada juga, kemudian orang tua muridnya juga. Karena apa? Karena ada rasa bangga. Kalau ada rasa bangga, disuruh berhenti ngomong itu nggak bisa. Contoh ya, kita disembuhkan oleh seseorang, dokter misalnya. Dokter itu bertangan dingin karena sungguh-sungguh dokter yang baik ya. Terus dokter itu bilang, nanti kalau sudah sembuh jangan bilang-bilang dari saya ya, yang membantu. Pasti mereka akan cerita karena merasa senang dengan dokter yang baik hati itu. Sama dengan sekolah, kalau sekolah pelayanannya bagus dan sebagainya, terus anak itu atau orang tua nggak akan pernah bisa menahan dirinya, anak saya tuh dapat pelayanan yang bagus dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau ada yang kurang dari Perkumpulan Strada, ya kita perbaiki ya, kita tingkatkan. Biasa kan manusia itu tidak 100% sempurna dalam arti peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya. Demikian juga Perkumpulan Strada. Itu 83 kan pastinya mesti ada angka 100 tuh. Jadi kami masih terus memperbaiki itu sehingga siapapun menjadi bangga dengan lembaga ini. Begitu. Karena belum 5 menit itu ya Romo ya, masih ada menit-menit lagi untuk belajar dan bertumbuh lagi. Iya. Baik, terima kasih Romo B untuk perbincangan pada hari ini yang sangat menarik dan terutama sangat menimbulkan inspirasi nih
sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang kalau disusun mungkin tidak akan selesai dalam waktu yang ditetapkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita sampaikan terima kasih ke Romo B yang sudah boleh sharing pada hari ini kepada kita semuanya. Semoga podcast hari ini benar-benar bisa memberikan pencerahan, memberikan inspirasi dan juga motivasi. Kita bisa belajar dari Strada dan juga belajar dari Romo B. Dan Strada membuka kesempatan untuk belajar ya Romo. Wah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, silahkan kontak ke perkumpulan Strada kalau ingin belajar tentang bagaimana membangun transformasi pendidikan yang berdaya pikat dan berdaya ubah. Sekali lagi terima kasih atas segala yang sudah disiapkan oleh tim yang terkait. Kita akan jumpa lagi pada podcast-podcast Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Agung Jakarta dalam tema-tema yang akan lebih menarik lagi ke depan. Dan sekali lagi terima kasih untuk perkumpulan Strada. Kita akhiri pertemuan hari ini. Shalom, terima kasih.